Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhil qisah wa kasirun ghairiha yu'aidu ma qulnahu min daruratit ta'awuni bainal madrasati wal asrah wa annal madrasata wahdaha la tastati ang takuma bidurit tarbiyati wa anna ba'dal adfalil ladzina tabdal madrasah jihadan fi tarbiyatihim annama yajiduna min hayatihim al-iliyah amilan hadama wa qad la tastati al-madrasata taqaddam bitifli ilal umami li annal usrah tadfa'u bihi ilal halfi wa nidamul hayati fi Misri wa taqalidul madrasiyah al-qadimah lam tahtim hatta al-ana bihadat ta'awuni bainal madrasati wal asrah wa in kanat annamudujiyat qad khutuwati tawilah fi hadzal atijah wa kadzalika wada'at wizaratut tarbiyah wa ta'lim nidhamut ta'min al-ijtimai wa bimaqtadahu taqumul madrasah bita'wid ma yang kusut tilmid wasailir rohatil madiyah bisa babi fakari usroh mawasina bainat tarbiyah al-manziliyah wat tarbiyah al-madrasiyah tukhalidu tarbiyah al-madrasiyah at-tarbiyatul munziliyah min haitsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kami yang berasal dari halaman 94 sampai 96. Materi ini tentang keseimbangan antara pendidikan rumah dan pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah bertentangan dengan pendidikan rumah dalam hal pengaruhnya terhadap anak dan perilakunya terhadap mereka, dan pengaruhnya terhadap pemurnian moral dan adat istiadat mereka, dan pelanggaran ini muncul dalam 1. Pengendalian di sekolah dan di rumah. Kontrol guru biasanya kurang daripada orang tua, karena anak sejak kecil melihat bahwa orang tuanya lah yang mendukungnya. Mereka memenuhi kebutuhannya, jadi dia pikir dia sangat bergantung pada mereka, dan bahwa kebutuhannya pada mereka lebih besar daripada kebutuhannya pada orang lain. Seperti guru atau orang lain, ini menunjukkan bahwa jika dia melihat dari sekolah yang kejam atau ketat, dia akan takut pada orang tuanya. 2. Perawatan sekolah dan rumah. Dasar dari pemerintah sekolah adalah keadilan dan kesetaraan, karena semua murid sama dalam hubungannya dengan guru. Dia menyamakan antara mereka dalam pahala dan hukum semua dengan apa yang diperoleh tangannya, dan menciptakan mereka untuk memperbaikinya. B. Sesungguhnya rumah itu memperlakukan anak dari awal kelahiran dengan kasih sayang dan perhatian. Bahkan jika perhitungannya tumbuh dengan akurat, maka pengambilannya dengan buruk. Apabila sekolah sejak awal diumumkan sistemnya yang dapat membiasakan peserta didik dan menyampaikan kepadanya dengan puas. 3. Pengaruh sekolah dan rumah terhadap disiplin. Sulit untuk
menilai bahwa akhlak pelajar adalah hasil dari kurangnya rumah atau sekolah. Masing-masing mempunyai pengaruh dan salah satunya mungkin lebih kuat dari yang lain. Akan tetapi tidak ada keraguan bahwa pembentukan akhlak pertama kali di rumah dan berdampak pada perilaku peserta didik sepanjang hidupnya. Yang keempat yaitu kasih sayang dan kebebasan rumah. Merupakan kebiasaan bagi siswa sekolah dalam bersikap sombong dalam setiap penampilannya dan bersikap tidak wajar dalam perilaku dan moralnya, sambil mengungkapkan akhlaknya di rumah apa adanya. Dan sekolah modern adalah agar anak menjadi spontan dalam perilakunya dan merasakan kebebasan yang cukup yang memungkinkan berperilaku baik, yang alami, mahal, dan tidak menjangkau. Yang kelima, lebih baik kesempatan untuk menunjukkan dan mengarahkan kecenderungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang dipersiapkan untuk pendidikan. Ahli statistik anak memiliki banyak kesempatan yang tepat untuk mendeteksi kecenderungan mereka. Bab 5. Tahapan pertumbuhan pada manusia. Kehidupan seorang anak tidak dimulai sejak lahir, tapi dimulai secara biologis dari sejak saat dikandungan dan pertumbuhan janin yang dipengaruhi oleh keadaan ibu selama kandungan atau hamil. Dan saat janin lahir, dia bangun di dunia yang berbeda dari dunia tempat ia tinggal dulu. Indra, organ, dan organ intimnya diaktifkan untuk menjalankan fungsi vital yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Proses interaksi dimulai antara dirinya dengan lingkungan baru tempat dia tinggal. Oleh karena itu, sebagai makhluk hidup di dalam aktivitas yang kekal atau tetap, itu tidak bisa terjadi secara tiba-tiba dari keadaan masa kanak-kanak yang masih lemah, tidak berdaya dan tidak tahu apa-apa untuk keadaan laki-laki yang kuat secara fisik, mental, dan sosial dan emosional. Kami memperhatikan pertumbuhan ini di tubuhnya. Dalam perilaku, itu adalah pertumbuhan berdasarkan kekuatan pembawaan dan pengaruh dari luar yang mengelilinginya dalam lingkungannya. Anak manusia adalah tipe anak yang paling rentan jika dibandingkan dengan yang lain dalam hal kemampuannya mengandalkan dirinya sendiri. Meski keadaan hamil panjang, tidak kamu melihat anak ayam mematuk menganggukkan paruhnya setelah meninggalkan telur untuk mencari makan, dan pada kandungannya melonjak dan berlangsung beberapa hari setelah kelahiran. Dan pada burung kecil, ia akan terbang di masa depan atas nama induknya dengan mengadakan dirinya sendiri sekitar 2 minggu setelah telur menetas. Dan sebagai anak, manusia adalah tipe anak yang paling lemah dan paling bergantung pada orang lain. Orang dewasa perlu merawatnya dan melindunginya dan mengawasinya atas makanan dan minumannya, tidurnya dan asuhannya. Jika tidak, itu adalah suatu kebinasaan, terutama dalam 2 tahun pertama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada banyak kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.